Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sudah pada mandi semua belum ini puasa-puasa seperti ini? Belum, Belum. Pak. Pantesan baunya sampai ke sini ya. Belum. Astagfirullah. Para gadis kok jam segini belum pada mandi ini. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting semangat ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Walaupun kalian belum mandi, tetap sehat ya, gitu aja. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas terkait tugas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh kalian dari pertemuan ke-8 ke-9 berarti ya. Ke-8 kan UTS gitu kan. Berarti pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 ya. Atau kalau di dalam buku presensi ya itu dari pertemuan ke-8 sampai 14 ya. Nah, ini kalian tugasnya terjun ke lapangan, tapi nantilah setelah lebaran saja ya, supaya kalian itu bisa menikmati jajanan lah, jajanan tempat pelaksanaan kalian. Nah, pelaksanaannya boleh dilaksanakan di masyarakat ya, masyarakat misalnya di misalnya di tempat posyandu atau ibu-ibu PKK atau di ini di tempat pengajian itu ya, pengajian atau tahlilan bapak-bapak itu boleh. Atau kalian mau terjun ke sekolahan untuk penyuluhan penggunaan obat boleh ya, penyuluhan kenakalan remaja boleh, penyuluhan terkait narkotika boleh, penyuluhan terkait reproduksi boleh, penyuluhan terkait menstruasi boleh ya. Jadi diperbolehkan semuanya, tapi tolong jangan di anak-anak SD. Kalau di anak-anak SD nanti kalian nggak ada yang tanya biasanya. Oke, dari sini ada yang ingin bertanya dulu, silakan terkait tugasnya. Halo? Belum ada, Pak. Oke. Saya akan menampilkan jenis laporannya. Ini jenis laporannya, laporan pelaksanaan ya. Ini laporannya seperti ini. Pertama nanti ada laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tolong dicatat ya. Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ya. Mata kuliah di bawahnya ditulisi mata kuliah farmasi sosial. Mata kuliah farmasi sosial. Setelah itu judul kalian. Nah, untuk judul itu tidak boleh hanya menyertakan nama penyakitnya saja, tetapi ada membentuk sebuah kalimat, bukan hanya kata. Nah, biasanya kan ada yang nulis hanya hipertensi gitu aja ya, atau skabies. Nah, itu tidak boleh. Nah, nanti ditulis penyuluhan pencegahan skabies di pondok pesantren Al Hikmah Benda gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Pada santri dan santriwati gitu ya. Di pondok pesantren Benda 01 atau 02. Nah, itu boleh, judulnya harus seperti itu. Misalnya di desa
di desa, misalnya kalian melaksanakan penyuluhan penggunaan obat hipertensi di desa Silado, ya ini ya, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Nah ini boleh. Atau penyuluhan penyuluhan eh, apa itu? Penyuluhan seks bebas ya gitu ya. Seks bebas pada remaja di mana ya gitu itu boleh. Penyuluhan penggunaan obat di SMK mana boleh. Nah itu, nah ini covernya seperti ini ya. Nah nanti disusun oleh kalian. Tugasnya ini tugasnya per individu, bukan kelompok. Tapi dikerjakannya berkelompok. Tugasnya individu, tapi dikerjakannya berkelompok. Kenapa saya bilang berkelompok? Karena tugas ini itu tidak bisa sendirian. Contoh, kalian harus presentasi, memaparkan penyuluhan, dan teman pinta bantuan temennya untuk apa? Untuk membuat video kalian atau merekam kegiatan kalian. Jadi tidak hanya foto, tetapi direkam juga, ya. Direkam untuk kegiatan kalian. Nanti rekaman kalian saya upload di YouTube. Oke? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Saya lanjutkan. Halaman berikutnya. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu ya, nanti kalian minta ke staf FST halaman pengesahannya. Misalnya kalian ingin izin ya, izin mau melaksanakan kegiatan ini kan izin ke desa, izin ke sekolahan. Nah itu ada surat tugasnya seperti ini. Nanti surat tugasnya yang menugaskan saya, ya, yang menugaskan saya. Nanti minta ke Mbak Ana, surat tugasnya seperti ini ya, Mbak Ana ya berarti ya. Ke Mbak Ana, nanti surat tugasnya minta ke Mbak Ana. Itu aja. Dibuat seperti ini. Oke? Paham ya? Oke, kedua Paham, Pak. Oke, terima kasih. Nah, surat pernyataan itu tidak usah. Karena ini harus dipublish. Kalau ini kan dipublish. Jadi biasanya dipublish di perpus. Ini tidak. Karena ini hanya tugas untuk mata kuliah. Jadi tidak usah dipublish. Oke, alamat ketiga tidak ada. Kata pengantar nanti kalian bisa copy paste lah ya. Copy paste di sini bisa. Nanti tinggal rektornya diganti Kaprodi saja lah. Nanti ini di nomor 2-nya ya tempat pelaksanaan atau apa itu bisa. Oke, selanjutnya daftar isi itu kalian bisa. Nah, pendahuluan ini yang harus kita bahas. Pendahuluan itu kalian harus menggunakan ya sumber atau referensi yang kekinian atau paling lama itu 10 tahun terakhir. Tidak boleh ada yang tahun 2010, 2009 itu tidak boleh. Minimal atau maksimal itu. Pokoknya paling akhir itu tahun 2011. Nah, contoh di sini ya. Ini itu di tahun 2018 kayak gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, di analisis situasi itu berarti kalian harus membuat yang namanya situasi yang
desa kalian atau tempat kalian itu butuhkan. Jadi kalian itu melaksanakan penyuluhan itu tidak sembarang ngasih judul. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan itu apa di desa kalian atau di tempat yang akan kalian eh, bertugas atau kalian itu membuat penyuluhan. Nah, tidak sembarangan. Nah, contoh di sini ya, Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang memiliki penduduk berusia lansia yang cukup banyak. Beberapa lansia ditengarai menderita hipertensi bahkan dengan beberapa komplikasi. Mengingat insidensi hipertensi yang terus meningkat dan bahaya komplikasi yang timbul, maka perlu dilakukan penyuluhan tentang penyakit hipertensi agar warga lansia di Desa Silado dapat menjaga gaya hidupnya sehingga bahaya yang diakibatkan oleh hipertensi tidak terjadi. Bentar, ini ada yang masuk. Safety. Tidak kelihatan ya. Oke, dari analisis situasi ini dipahami atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk yang bagian analisis situasi, pertama kita kayak memperkenalkan kita apa ya, memberikan penyuluhan apa gitu ya Pak, misalkan terkait misal Iya, pengertian dari prevensi gitu, betul. gitu ya Pak. Iya, Nanti jadi baru pas setelah selanjutnya kita situasi dari tersebut. betul seperti itu. Jadi yang memberikan ini pernyataan dulu, penyakit yang akan disampaikan itu penyakit apa, ya. Setelah itu angka kesakitannya dimunculkan, angka kematian dimunculkan, itu boleh. Itu seperti itu bagusnya. Nah, Oke, setelah terima kasih Pak. oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Mas Ilham. Itu kan analisis situasi ya Pak. Nah ini cara memudahkan kita untuk menganalisis situasi itu gimana ya Pak? Soalnya kita kan nggak bisa nembak nih di desa sini ada penyakit apa gitu loh. Nah cara Nah, memudahkan analisisnya gimana? cara memudahkan. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Mas Ilham. Cara memudahkan untuk membuat analisis situasi. Yang pertama, survei, observasi. Jadi pertama ya kalian harus jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan atau kalian mau melaksanakan di RT kalian. Nah, di RT kalian itu misalnya kayak Mas Ilham kan di Bekasi. Nah, itu biasanya ada gejala demam berdarah kayak gitu ya Mas Ilham ya. Gejala demam berdarah. Nah, itu marak sekali ketika musim seperti ini. Atau penyakit gatal karena habis banjir gitu ya. Nah, itu Iya bisa. Pak, betul Pak. Nah, itu analisis itu merupakan analisis situasi. Nah, atau misalnya ada yang tidak ingin di tempat sendiri karena malu gitu ya. Saya mau misalnya di
lihat di tempat lain lah ya. Silakan tempatnya yang mana. Nah itu sambil jalan-jalan nggak apa-apa. Nanti tanya, ambil sampel boleh ke desa. Karena kalian nggak mungkin ke puskesmas sih gitu ya. Kalau ke puskesmas nanti berat lagi. Ya, kalau ke puskesmas itu nanti di farmakoepidemiologi. Kalau ini kan farmasi sosial ya kemarin ya. Farmasi sosial, jadi tidak usah ke puskesmas, lihat lihat apa itu namanya, lihat daftar 10 penyakit terbesar gitu, enggak usah. Jadi ini langsung ke desa saja. Contoh di desa itu ada satu penderita penyakit, misalnya penyakitnya kusta gitu ya. Nah, itu bisa dibahas di situ. Atau ada dari beberapa warga di situ banyak yang mengalami hipertensi, bisa dibahas di situ. Ada lagi yang banyak mengalami diabetes mellitus, bisa dibahas di situ. Nanti kalian bahasnya apa untuk slide-nya? Untuk slide-nya itu cukup cukup pengertian ya atau definisi, terus cara pencegahan, terus cara pengobatan. Hanya itu saja, tinggal dijabar. Itu ya Mas Ilham, cukup paham? Baik Pak, paham Pak. Oke. Selanjutnya di tujuan manfaat tujuan ya, ini ya berdasarkan perumusan masalah ya. Nah ini ada manfaat. Seketika kalian melaksanakan penyuluhan itu manfaat bagi masyarakat apa? Nah contoh di sini manfaatnya itu menambah informasi bagi masyarakat supaya bisa membuat keputusan lebih baik dalam memilih terapi hipertensi. Nah, maksud di sini terapi hipertensi itu kan tadi penggunaan obat. Nah, obat yang digunakan itu apa yang cocok? Apakah kaptropil, atau amlodipin, atau yang lainnya? Atau mungkin dengan eh, obat alternatif lah itu apa gitu ya. Nah, barangkali ada masyarakat yang menggunakan hal tersebut. Oke, selanjutnya itu manfaat. Selanjutnya ada kerangka pemecahan masalah. Nah, ini kalian bisa meniru ini aja lah ya. Tidak usah dibuat susah. Ya, ini kerangka pemecahan masalah. Di sini ada pengajian masalah penyakit, terus pengujian hipotesis, pelaksanaan sosialisasi. Nah, itu sudah menjadi pemecahan masalah ketika kalian melaksanakan sosialisasi penyakit. Oke, selanjutnya itu pelaksanaan nanti tinggal ditentukan ketika izin keluarga, misalnya itu keluarga RT atau ke kegiatan PKK yang mungkin ada yang kegiatannya setiap hari Jumat atau hari apa, nah itu bisa dilakukan di sini. Kalau di PKK itu biasanya atau ibu-ibu pengajian itu merasa terima kasih sekali ketika kalian itu bisa mengisi atau menjadi narasumber. Malah biasanya ini apa ya tidak tidak dibebani untuk membuat makanan dan lain-lain. Nah, ini ya, ini intinya ini nih. Intinya ini. Kalian jangan sampai mengumpulkan warga. Tetapi kalian ikut kumpulan di warga. Maksud tidak? Maksud Pak paham. Ya, kalau mengumpulkan warga, pasti warga itu minta amplop dan lain-lain. Tetapi ketika kalian mengikuti kegiatan di warga yang sudah berjalan dan kalian numpangi, bahasa sini kan numpangi ya, kalian numpangi apa itu namanya kegiatan menjadi pembicara itu diperbolehkan. Dan nanti saya akan mengikuti salah satu atau salah dua atau salah tiga lah ya dari kalian untuk kegiatan tersebut. Mungkin bisa juga nanti yang warganya banyak, saya pasti akan jadi pembicaranya nggak apa-apa. Nanti didampingi oleh kalian. Ada yang berminat? Nanti saya bantu. Itu.
Dan pelaksanaan itu tidak harus menggunakan LCD. Ya baiknya memang pakai LCD kalau punya. Tapi kalau tidak punya, ya jangan dipaksa. Tapi bisa menggunakan leaflet. Nah, leafletnya buat yang murah saja. Contoh, kalian bikin seperti poster itu menggunakan kertas F4 atau A4. Nah, itu yang kecil-kecil saja. Kertas A4 itu dipotong jadi 4. Nah, akhirnya apa? Itu akan bermanfaat nanti di warga, disebarkan. Jadi, oh ya ini ada pencegahannya, ini ada definisinya. Itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari sini ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Atau cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, terima Jelas, Pak. kasih. Kalau jelas. Ini udah ini nanti saya share ya ininya ya, contohnya. Contohnya saya Baik, share. Pak. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Nah, ini laporannya. Itu harus ada lampirannya. Lampirannya itu berupa foto-foto penyuluhan. Ya, ini seperti ini. Foto-foto penyuluhannya. Contoh ini contoh saja. Terus daftar hadir sosialisasi. Kalian wajib bikin daftar hadir. Daftar hadir yang ditandatangani oleh siapalah, minimal ketua RT nggak apa-apa. Yang penting ada stempelnya. Ya, yang penting ada stempel. Nah, nanti di sini brosurnya ini contoh seperti ini. Brosur ya. Oke, brosur. Nah, ini lampirannya. Lampiran itu berupa pemahaman keseluruhan. Ya, pemahaman keseluruhan. Udah hanya itu saja. Mungkin dari hal tersebut ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas semua? Ya, Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kan ini berarti kan pelaksanaannya kan berkelompok ya, Pak? Iya, berkelompok. Bisa 3 atau Nah, 5 ini, ya. Tapi oh laporannya iya, Pak. sendiri-sendiri. Berarti untuk laporannya, misalkan setiap kelompok itu kayak hampir sama gitu kah, apa Bukan, gimana, Pak? bukan seperti itu. Jadi berkelompok itu sebenarnya bekerja sama. Bekerja sama. Contoh Mbak Tiara ya. Mbak Tiara dengan Mbak Askia itu bareng-bareng melaksanakan di satu SMK. Satu SMK. Nah, nanti Mbak Tiara membantu Mbak Askia dulu. Membantu Mbak Askia untuk menjadi juru potret lah, juru video lah, ya, yang untuk membagikan brosur. Nah, itu bisa. Tapi biasanya 3 orang itu cukup. Satu membagi brosur, ya, satu yang khusus untuk merekam, satu khusus untuk membuat video. Tuh. Nah, nanti Mbak Askia misalnya judulnya hipertensi. Nah, nanti Mbak Faudistia itu tidak boleh judulnya sama. Ya, tentang skabies boleh. Cuma misalnya pelaksanaannya itu di tempat satu ya, tapi orangnya jangan sama. Biasanya kalau SMK kan ada beberapa kelas. Nah ya, random lah kelasnya. Itu bisa. Tetapi kalau misalnya sampai nggak ada, hanya itu saja, ya nggak apa-apa. Yang penting temanya berbeda. Itu ya Mbak Faudistia. Paham, Pak. Oke, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan.
Untuk permintaan surat tugasnya ini kita bisa via online atau harus langsung ke kampus nggak, Pak? Kayaknya kalau yang untuk kesetah belum ada yang online ya, harus ke Hmm, kampus. Tapi kan bisa online-nya bisa menggunakan WhatsApp hmm, baik, ya. Pak. Ya, nah misalnya kelasnya Ilham nanti di ini dikoordinir ya. Kelasnya Ilham dikoordinir siapa nama judul kayak gitu. Nama judul dan apa itu tempat pelaksanaan kapan. Seperti itulah ya tadi ya, yang tadi saya tampilkan. Nah, itu nanti dikirim ke Mbak Ana. Ya, kirim ke Mbak Ana. Jadi satu kelas, misalnya satu Ilham ada 23. Nah, itu dikirim saja sekalian jadi satu kan. Jadi nanti untuk membuatnya itu lebih enak. Baik, Pak. Oke. Itu sama juga dengan kelasnya Mbak Askia ya, Mbak Hanum ya. Nah, itu Iya nanti Pak, baik ini. Pak. Jadi misalnya kan penyakit memang banyak ya, tapi kan tidak semua eh, tidak semua penyakit itu ada di daerah kalian. Bisa juga sama. Misalnya hipertensi ada yang sama antara di desanya Mbak Askia dengan desanya Hanum gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nanti tinggal beda redaksi saja. Yang penting kalian melaksanakan kegiatan penyuluhan. Ya. Jadi saya tahu kalian benar-benar melaksanakan penyuluhan atau tidak. Cara berbicara kepada masyarakat itu seperti apa. Nah, itu akan dianggap nantinya. Jadi benar-benar kalian latihan latihan ngomong di depan masyarakat lah. Biasanya kan kalian ngomong hanya di kelas saja. Nah, ini latihan ngomong di masyarakat langsung. Itu. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Iya Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Kan yang pas di awal kontrak kuliah ini kan Bapak kan sempat menerangkan ada 2 tugas ya Pak. Iya. Yang tugas satu kan yang penyuluhan kesehatan ini, terus Iya. yang kedua ini kan yang poster kesehatannya apa Itu kan jadi di-upload di satu. sosial. Itu kan jadi satu Oh, laporan posternya. Nah, tugas keduanya itu videonya. Karena membuat video kan nggak mudah kayak gitu loh. Nanti kan kalian ngedit-ngedit gitu kan. Nah, nanti kan dibuat maksimal. Dibuat maksimal ya 10 menit lah. Itu. Kalau bisa misalnya 10 menit nggak cukup ya 15 menit nggak apa-apa. Kalau 10 menit nanti kalian baru pembukaan sama nerangin isi sudah habis. Nah, itu. Yang tugas kedua katanya yang poster di-upload di Instagram, Pak. Itu juga berarti itu sama ya, Pak? Oh iya ya, saya lupa ya. Enggak, iya iya benar-benar. Nah, itu nanti bisa diupload ya. Kan kalian online nanti ya. Ah, maksudnya online Iya. lagi. Eh, hasilnya kalau sudah jadi kan itu bisa. Nah, poster dari kegiatan penyuluhan kalian itu bisa digunakan di media sosial itu. Jadi buat satu, cuma fungsinya dua, gitu Mbak Askia. Hah? Oh iya, Pak, paham, Pak, ya. Yang satu untuk laporan di sini, di mana namanya? Di laporan pengabdiannya, di laporan penyuluhannya. Yang satu itu di media sosialnya. Oke? Paham lah ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti teman-teman yang mungkin belum paham atau mungkin nanti lupa ya, saya juga tidak tahu. Biasanya kalau kuliah kan barlen gitu ya, bubar kelalen gitu. Nah, nanti ditanya lagi, itu bisa. Atau nanti hasil dari kuliah ini, nanti saya upload di YouTube. Supaya kalian bisa mengulang-ulang apa yang sudah saya sampaikan. Supaya tidak bingung. Itu ya, Mbak Askia dan teman-teman semua.
Iya, Pak. Iya, Pak. Erni Untuk katanya batas pengumpulannya, nggak bingung. Pak. Untuk Hmm, batas pengumpulannya berarti sebelum UAS ya, Pak? iya, pelaksanaannya sebelum UAS. Nanti kalau diurus seminggu juga selesai kok itu. Seminggu selesai, syukur bisa pelaksanaan. Nah, nanti nggak terlalu berat. Asik loh, nanti asik. Jadi nanti laporannya kalau yang sudah selesai segera dilaporkan ke saya. Ya, nanti barangkali ada revisi atau yang lain, ya itu bisa diperbaiki. Oke, ada lagi? Silakan. Pak mau nanya, Iya, silakan. berarti untuk videonya itu enggak full penyampaian materi kayak gitu, Pak? Kan Ya, kalau misal full bisa penyampaian materi kan bisa pasti 1 jam lama, itu. misal Iya, misal sampai setengah jam kayak iya, gitu. diedit aja lah. Berarti mungkin itu gabungan mungkin dari pertama cuma pembukaan, terus nanti langsung ke materi, terus tanya Iya, jawabnya kayak gitu ya, Pak? betul sekali tanya jawab. Harus ada itunya. Jadi pembukaannya seperti apa, penjabaran dari kalian seperti apa, tanggapan dari audien itu seperti apa, dan cara menanggapi audien itu seperti apa. Itu yang dinilai dari saya juga. Nah, Oke, baik, Pak. Terima oke. kasih. Jadi nanti saya niatnya nilai tugas itu paling besar. Nilai tugas paling besar karena terjun di lapangan. Jadi UTS UAS ya mungkin lebih sedikit dibanding nilai tugasnya. Karena ini tidak mudah tugasnya ya terjun ke masyarakat itu atau berkomunikasi dengan masyarakat itu tidaklah mudah. Ya walaupun Mbak Hanum sebagai ketua HMJ ya ketika berbicara pada orang-orang yang mungkin dianggap lebih pintar atau lebih berpengalaman itu kan akan berbeda ya Mbak Hanum ya. Oke, Pak. Iya. Oke, jadi harus edit lah ya. Nah, bisa juga nanti kalian menggunakan metode yang paling murah. Metode yang paling murah itu eh, video pakai kamera ya nanti kamera HP nggak apa-apa. Nanti tinggal di itu kan bisa di pause gitu ya. Ketika ketika tidak terlalu penting di pause lagi, nanti dijalankan lagi kan itu sudah terjeda-jeda sebenarnya. Nah, nanti si pembicara kelihatan, judulnya kelihatan, yang ingin disampaikan kelihatan, terus apa namanya, yang audiens juga kelihatan. Oke, dalam penyampaian penyuluhan kepada masyarakat, ingat, kalian harus menyampaikan di pembukaan itu terkait tujuan tujuan kalian memberikan penyuluhan itu supaya apa? Masyarakat sehat, masyarakat mengerti terkait apa yang ingin kalian sampaikan. Itu harus disampaikan. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi atau cukup sampai di sini? Dari saya cukup, Pak. Oke, terima kasih. Dari yang lain? Yang lain bagaimana? Sudah cukup? Cukup. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih. Semoga eh, kegiatannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Ingat, kalian memberikan penyuluhan harus sesuai protokol kesehatan. Karena ketika tidak melaksanakan, kalian akan dianggap melanggar protokol kesehatan. Saya tidak mau ada hal tersebut. Nah, untuk Mbak Hanum, Oke, Pak.
kegiatan ini bisa ditumpangi untuk kegiatan HMJ ya. Silakan. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Oke. Dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya, selalu diberikan kesehatan serta bisa mengerjakan kegiatan dengan penuh semangat, penuh keikhlasan. Ya, semoga dalam kegiatan tersebut banyak manfaat yang kalian ambil, banyak hikmah yang kalian dapatkan. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian, saya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.